Selamat sore, perkenalkan nama saya Petronella Onika Lanmai, NIM 151181004. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan kimia semester 7. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Kimia Organik 3, maka di sini saya akan menjelaskan substitusi elektrofilik senyawa sulfonasi senyawa aromatik dan substitusi elektrofilik asilasi senyawa aromatik. Nomor 1, di sini saya akan menjelaskan substitusi elektrofilik sulfonasi senyawa aromatik dengan menggunakan elektrofilik sulfonat. Pada mekanisme yang pertama, di sini saya mereaksikan 2 mol asam sulfat, di mana salah satunya berperan sebagai asam dan salah satunya berperan sebagai basa. Kita perhatikan di sini antara O dengan S terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya ini akan putus ke O menjadi OH- dan S menjadi S+. Kemudian pada asam sulfat yang satu ini, terjadi perbedaan keelektronegatifan antara H dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya ini akan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. H+ ini akan berinteraksi dengan OH- membentuk molekul air H2O, direaksikan dengan HSO3-, direaksikan lagi dengan HSO4-, sehingga menghasilkan H+ akan berinteraksi dengan O- pada H2O sehingga menghasilkan H3O+, direaksikan lagi dengan SO3+, namun di sini masih ada minusnya, nanti SO3-, direaksikan lagi dengan HSO4-, sehingga hasil dari mekanisme pertama yaitu H3O+ ditambah SO3+ yang akan digunakan sebagai elektrofilik ditambah dengan HSO4-. Pada mekanisme reaksi yang kedua, di sini saya akan mereaksikan senyawa obat mefenida dengan elektrofilik sulfonat. Struktur senyawa mefenida ini termasuk dalam lingkar senyawa yang aromatik, di mana memiliki molekul senyawa yang siklik, kemudian memiliki satu orbital P yang akan digunakan sebagai pembentukan ikatan kimia, dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron sesuai dengan aturan Erik-Haeckel. Pada obat mefenida ini terdapat gugus NH2 dan gugus SO2. Gugus NH2 ini termasuk gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya cenderung ke N menjadi parsial negatif dan H menjadi H+. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H yang satu. Karena N di sini kelebihan elektron, maka dia akan mentransfer elektron bebasnya ini masuk dalam gugus SO2 ini. Gugus SO2 ini termasuk dalam gugus pendek aktif sedang. Mengapa dikatakan sebagai pendek aktif sedang? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara S dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya ini akan cenderung ke O menjadi O- dan S menjadi S+. Karena S di sini S+, maka dia kekurangan elektron, sehingga dia akan menarik elektron karena S di sini kekurangan elektron, sehingga dia akan menarik elektron keluar dari lingkar aromatik, sehingga C1 yang berikatan dengan gugus SO2 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C1 dan C2, C1 dan C6, sehingga C2 dan C6 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial positif. Begitu pula dengan posisi para dari C1 yaitu C4 ikut menjadi parsial positif. Kemudian kemudian C3 dan C5 ini parsial negatif karena merupakan posisi meta. Kemudian pada gugus NH2 ini termasuk dalam pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya cenderung ke N menjadi parsial negatif dan H menjadi H+. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H yang satu. Karena N di sini kelebihan elektron, maka dia akan mentransfer elektronnya masuk dalam lingkar aromatik, sehingga C4 yang berikatan dengan gugus NH2 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif, sehingga
Partial negatif dari C4 ini akan mempengaruhi C3 dan C5, sehingga C3 dan C5 ikut menjadi partial negatif, kemudian posisi para dari C4 yaitu C1 ikut menjadi partial negatif, sedangkan posisi meta pada C2 dan C6 ini partial positif. Sehingga elektrofilik ini bisa menyerang di C3 dan C5. Namun hambatan ruang dari C5 ini besar karena harus melewati gugus, sehingga elektrofilik ini paling mampu menyerang di C3 dan untuk berikatan sementara dengan C3. Ikatan sementaranya akan cenderung ke SO3, sehingga SO3+ ini menjadi partial negatif dan C3 aromatik menjadi partial positif. Partial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C3 dan C2. Ikatan pi-nya ini akan putus ke C3 menjadi negatif dan C2 menjadi positif. Negatif dari C3 ini akan berinteraksi dengan positif pada SO3 untuk membentuk ikatan yang kuat dan stabil. Yang ini. Kemudian positif pada Ce2 ini akan mengganggu ikatan pi antara C2 dan C1. Ikatan pi-nya akan cenderung ke C2 menjadi partial negatif dan C1 menjadi partial positif. Partial positif dari C1 ini akan mengganggu ikatan pi antara C1 dan C6. Ikatan pi-nya akan putus ke C1 menjadi negatif dan C6 menjadi positif. Negatif dari C1 ini akan berinteraksi dengan positif pada C2 membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dan C5. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C6 menjadi partial negatif dan C5 menjadi partial positif. Partial positif dari C5 ini akan mengganggu ikatan pi antara C5 dan C4. Ikatan pi-nya akan putus ke C5 menjadi negatif dan C4 menjadi positif. Negatif dari C5 ini akan berinteraksi dengan positif pada C6 membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian positif pada C4 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C4 dengan C3. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C4 menjadi partial negatif dan C3 menjadi partial positif. Partial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan antara C dengan H, C dengan SO3 dan C dengan C2. Namun ikatan yang paling mudah putus ikatan antara C dengan H, didukung dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. C- dari C3 ini akan berinteraksi dengan positif pada C4 membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian H+ ini akan berinteraksi dengan HSO4- pada hasil dari mekanisme pertama, sehingga menghasilkan H2SO4 ditambah dengan SO3- yang sisa dari mekanisme pertama akan berinteraksi dengan H3O+ pada mekanisme pertama. Di sini SO3- akan berinteraksi dengan H+ yang berikatan sementara dengan H2O, sehingga menghasilkan ikatan HSO3 dan sisanya adalah H2O, sehingga hasil dari mekanisme ini yaitu asam 3 sulfonat mefenida ditambah dengan hasil samping H2O dan HSO4. Nomor 2, di sini saya akan menjelaskan substitusi elektrofilik asilasi senyawa aromatik dengan menggunakan elektrofilik butanoil. Pada mekanisme yang pertama, di sini saya mereaksikan senyawa butanoil klorida dengan katalis asam klorida. Antara Al dengan Cl ini terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl lebih elektronegatif daripada Al, sehingga elektron ikatannya cenderung ke Cl menjadi partial negatif dan Al menjadi partial positif. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara Al dengan Cl2 lainnya, di mana Cl lebih elektronegatif daripada Al, sehingga Cl menjadi partial negatif dan Al menjadi partial positif. Pada butanoil klorida ini, antara C dengan Cl ini terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya ada putus ke Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+. Di sini adanya gaya Coulomb dari C3 ke C2 dan ke 1 dan ke C1. Karena Al di sini sangat-sangat partial positif, maka dia akan menarik elektron dari Cl untuk berikatan sementara dengan Cl-, sehingga hasil dari mekanisme pertama yaitu senyawa butanoil direaksikan dengan AlCl4-. Pada mekanisme reaksi yang kedua, di sini saya mereaksikan senyawa obat mefenida dengan elektrofilik butanoil.
Struktur senyawa mefenida ini termasuk memiliki lingkar senyawa yang aromatik, di mana memiliki molekul senyawa yang siklik, kemudian memiliki satu orbital P yang kosong yang akan digunakan untuk pembentukan ikatan kimia, dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron sesuai dengan aturan Erik Haeckel. Pada obat mefenida ini terdapat gugus NH2 dan gugus SO2. Gugus NH2 ini termasuk dalam gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya ini akan cenderung ke N menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H yang satu, di mana N lebih elektronegatif dan H menjadi parsial positif. Karena N di sini parsial negatif, maka dia kelebihan elektron, sehingga dia akan mentransfer elektron bebasnya ini ke gugus SO2. Dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara S dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya cenderung ke O. Elektron ikatannya ini akan putus ke O menjadi O- dan S menjadi S+. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara O dengan S, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O- dan S menjadi S+. Karena S di sini S+, maka S ini sangat kekurangan elektron, sehingga S ini akan menarik elektron keluar dari lingkar aromatik, sehingga C1 yang berikatan dengan gugus SO2 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 aromatik ini akan mempengaruhi ikatan antara C2 dan C6, sehingga ikatan antara C2 dan C6 ini ikut menjadi parsial positif. Begitu pula dengan posisi para dari C1 yaitu C4 ikut menjadi parsial positif. Kemudian C3 dan C5 ini parsial negatif karena merupakan posisi meta. Kemudian pada gugus NH2 ini, gugus NH2 ini termasuk dalam gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya cenderung ke N menjadi parsial negatif dan H menjadi H+. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H yang satu. Karena N yang di sini sangat kelebihan elektron, sehingga dia akan mentransfer elektronnya masuk dalam lingkar aromatik, sehingga C4 yang berikatan dengan gugus NH2 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C4 dan C3, C4 dan C5, sehingga C3 dan C5 ini ikut menjadi parsial negatif. Kemudian posisi para dari C4 yaitu C1 ikut menjadi parsial negatif. Kemudian C6 dan C2 ini parsial positif karena merupakan posisi meta, sehingga elektrofilik butanoil ini bisa menyerang di C5 dan juga C3. Namun hambatan ruang dari C5 ini besar, sehingga elektrofilik ini paling mampu menyerang di C3 dan berikatan sementara dengan C3. Ikatan sementara antara C3 dengan elektrofilik ini, ikatan sementaranya akan cenderung ke C elektrofilik. Ikatan sementaranya akan cenderung ke C elektrofilik, sehingga C positif ini akan menjadi parsial negatif dan C3 aromatik menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C3 dan C2. Ikatan pi-nya akan putus ke C2 menjadi C2 menjadi negatif dan C3 menjadi negatif dan C2 menjadi positif. Negatif dari C3 ini akan berinteraksi dengan positif pada elektrofilik, membentuk ikatan yang kuat dan stabil yang ini. Kemudian positif pada C2 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C2 dan C1. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C2 menjadi parsial negatif dan C1 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mengganggu ikatan pi antara C1 dan C6. Ikatan pi-nya akan putus ke C1 menjadi negatif, C6 menjadi positif. Negatif dari C1 ini akan berinteraksi dengan positif pada C2, membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dan C5. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C6 menjadi parsial negatif, C5-nya menjadi parsial positif. Parsial positif dari C5 akan mengganggu ikatan pi antara C5 dan C4. Ikatan pi-nya akan putus ke C5 menjadi negatif, C4 menjadi positif. Negatif dari C5 ini akan berinteraksi dengan positif pada C6, membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian positif pada C4 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C4 dengan
C3. Ikatan pi-nya akan cenderung ke C4, C4 menjadi parsel negatif, C3 menjadi parsel positif. Parsel positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan antara C dengan C, C dengan H, C dengan C2. Namun ikatan yang paling mudah putus ikatan antara C dengan H, didukung dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke C, C menjadi C negatif dan H menjadi H+. C- pada C3 ini akan berinteraksi dengan positif pada C4 membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian H+ ini akan berinteraksi dengan C- yang berikatan yang berikatan sementara dengan AlCl3 yang merupakan hasil dari mekanisme pertama, sehingga menghasilkan HCl sebagai hasil samping dan ditambah dengan sisanya itu AlCl3, sehingga hasil dari senyawa obat mefenida ini yaitu 3-butanoil mefenida ditambah dengan hasil samping HCl dan AlCl3. Sekian dan terima kasih.